Prinsip dan kepribadian Jobs. Yang pertama, kesederhanaan. Kita tentu mengenal produk Apple seperti iPod, Mac, dan iPhone. Saat ini, Apple menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di dunia. Kesuksesan ini tentu tidak lepas dari visi, prinsip, dan karakter Jobs dalam mengelola perusahaannya. Steve Jobs memiliki sebuah prinsip tentang kesederhanaan, kemudahan dalam menggunakan komputer untuk melakukan pekerjaan kreatif dan membuat hidup menjadi lebih mudah. Menurut penuturan Ken Segall, Jobs menjadikan kesederhanaan sebagai senjata paling kuat. Sebagai contoh, ketika Steve Jobs kembali ke Apple setelah 12 tahun keluar dari perusahaan sedang dalam kondisi yang sekarat lantaran kalah saing dengan Microsoft, IBM, dan Intel. Menurut Jobs, saat itu Apple tidak memiliki fokus pada produk yang dihasilkan, yakni sekitar 27 hingga 30 produk. Dari sekian banyak produk tersebut, tidak ada satu pun yang dapat membawa kejayaan bagi Apple. Saat menjabat kembali sebagai CEO Apple, Jobs menyederhanakan lini produknya menjadi 4, yakni profesional, home consumer, laptop, dan desktop. Terkait dengan kesederhanaan, Nokia dengan tagline Connection People juga mendesain antarmuka handphone sedemikian mudah dan sederhana, tetapi tetap terlihat canggih dan indah. Itu sebabnya pada masa itu, orang tua, anak-anak, dan remaja lebih menyukai produk Nokia daripada Siemens, Sony Ericsson, maupun Samsung. Kesederhanaan adalah kunci utama keberhasilan. Jangan terjebak dengan keinginan untuk memberikan kecanggihan yang justru menuai kerumitan dan keluhan dari konsumen. Fokus pada produk yang sedikit dan sederhana akan jauh lebih baik daripada menangani banyak produk, namun hasilnya setengah-setengah. Ketika Jobs menekan karyawan dengan kesederhanaan, berarti Jobs menolak pekerjaan mereka. Bukan karena buruk, tetapi karena dalam beberapa cara gagal menyaring ide intinya. Kesederhanaan merupakan tonggak keberhasilan Apple. Terkadang, kesederhanaan dapat menginspirasi, tetapi di lain waktu membuat kita seperti orang yang kuno. Namun, konsep kesederhanaan yang diterapkan Jobs di dalam membangun desain perangkat-perangkat Apple tersebut telah membuat Apple sukses. Berkaitan dengan kesederhanaan, Jobs yang sangat mengidolakan The Beatles berkata, "Segalanya hanya perlu lebih sederhana. Fokus dan sederhanaanlah yang menjadi salah satu mantra saya. Menjadi sederhana memang tidak mudah. Kita harus bekerja keras untuk menjadikan pemikiran menjadi bersih dan sederhana. Namun pada akhirnya hal tersebut akan sangat berharga." Prinsip dan kepribadian Jobs yang kedua yaitu tabah dan kuat. Steve Jobs dapat menjadi inspirasi hidup yang tidak mengenal putus asa. Ia berjuang melawan kanker pankreas selama 7 tahun. Dalam kondisi tersebut, Jobs terus berjuang menginovasikan produk-produknya agar dapat merajai dunia. Sejak tahun 2004, Jobs harus menjalani pengobatan yang agresif. Ia juga mengalami operasi transplantasi hati pada tahun 2009 saat kankernya menyebar ke hati. Menurut Margaret Tempero, pakar pankreas dari University of California, San Francisco, biasanya pasien kanker pankreas dapat bertahan hidup kurang dari 1 tahun. Jobs menderita kanker pankreas neuroendokrin. Penyakit ini hanya terjadi pada sekitar 5% dari 43.000 dari semua jenis kanker pankreas yang didiagnosis setiap tahunnya. Kanker tersebut memang lebih dapat disembuhkan. Dalam keadaan sakit, Jobs selalu meyakinkan diri bahwa andai kehidupannya akan berakhir hari ini,
ia harus melakukan sesuatu yang berharga. Kalaupun tidak, ia pun harus melakukan perubahan besar dalam dirinya. Hidup hanya soal menunggu mati. Keputusan besar harus didapatkan hari ini. Hal ini yang membuatnya menjadi begitu bergairah dalam memproduksi Apple. Ia tidak pernah putus asa ketika dokter mendiagnosis hidupnya tidak lama. Ia bertahan dengan penyakit kanker pankreas yang setiap saat dapat merenggut jiwanya. Ia pun menjalani kehidupannya seolah menerima takdir. Ia berkeyakinan bahwa kematian adalah hal yang berguna. Tidak ada orang yang ingin mati. Semua orang yang masuk surga pun tidak ingin mati terlebih dahulu. Bagi Jobs, kematian adalah hal terindah dalam kehidupan. Jobs selalu menekankan bahwa hidup yang terbatas tidak boleh disia-siakan. Hidup tidak dapat disandarkan pada pemikiran dan dogma orang lain. Sikap dan kepribadian Jobs yang ketiga yaitu piawai bernegosiasi. Kesepakatan Apple dengan AT termasuk salah satu bukti keahlian Steve Jobs yang luar biasa dalam hal bernegosiasi. Sebelum adanya iPhone, operator nirkabel memerlukan produsen handset seperti budak. Mereka yang menentukan fitur telepon, harga, dan strategi pemasaran dengan produsen handset yang ingin menggunakan jaringan mereka. Ia mampu meyakinkan orang untuk bekerja sama dengannya. Jobs telah menempatkan diri sebagai sosok inspirasi bagi pebisnis dunia melalui metode bernegosiasi yang baik. Menurutnya, ada beberapa hal yang dilakukan dalam bernegosiasi. Di antaranya, pahami pentingnya negosiasi. Tunjukkanlah bahwa kita memahami tujuan yang hendak dicapai. Tunjukkan nilai lebih dari masing-masing orang yang diajak bekerja sama. Baca realitas dan mainkanlah emosi dalam negosiasi. Ketika bernegosiasi, Jobs menegaskan diri sebagai sosok yang mampu memamerkan visi dan produknya sendiri. Ia mampu meyakinkan orang lain bahwa Apple akan merajai dunia. Salah satu contoh yang diperlihatkan Jobs adalah negosiasinya dengan AT. Pada saat negosiasi hampir menemui jalan buntu, Jobs berniat menawarkan jaminan senilai $1 miliar. Artinya, jika Apple tidak laku di pasaran, AT berhak mendapatkan uang senilai $1 miliar dari Jobs. Keberhasilan Jobs meyakinkan AT adalah buah keyakinan dari kepawaiannya dalam bernegosiasi. Ia mampu meyakinkan orang lain karena ia sendiri sudah memahami secara detail mengenai desain produknya, mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Ketika Jobs sudah memahami kekurangan dan kelebihan produknya, ia pun dengan penuh keyakinan mulai negosiasi dengan permintaan yang tidak mungkin dipenuhi perusahaan telekomunikasi. Dalam negosiasi dengan AT, Jobs meminta AT memungkinkan pelanggan hanya membayar $50 per bulan untuk biaya data, voice, dan SMS unlimited. Dari $50 tersebut, Apple meminta komisi $10. Hal ini tentu memberatkan AT, namun berkat kombinasi antara pemahaman produk, pasar, dan perjuangan Jobs meyakinkan lawan negosiasinya, akhirnya AT menyetujui rencana Steve Jobs. Padahal ketika memulai negosiasi, tidak ada satu orang pun dari Apple yang percaya bahwa AT akan menyetujui ide tersebut kecuali Jobs sendiri. Sikap dan kepribadian Jobs yang keempat adalah kreatif. Tahun 2010 adalah tahun luar biasa bagi Steve Jobs sebagai CEO yang sangat aktif. Jobs kembali menghadiri banyak acara tahunan Apple dan kembali mengejutkan dunia dengan inovasi-inovasi barunya. Pengumuman terbesarnya adalah peluncuran iPad dan tablet iPad berbasis iOS pada tanggal 27 Januari 2010. Hal ini tentu memberatkan AT, namun berkat kombinasi antara pemahaman produk, pasar, dan perjuangan Jobs meyakinkan lawan negosiasinya, akhirnya AT menyetujui rencana Steve Jobs.
Padahal ketika memulai negosiasi, tidak ada satu orang pun dari Apple yang percaya